Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya ya pada tanggal 25 ya Agustus ini kabarnya ada demo besar-besaran ya ke DPR. Menuntut pertama adalah usut soal korupsi Jokowi, yang kedua adalah lengserkan Gibran, dan bahkan yang ketiga bubarkan DPR. Wow. Apakah ini hoax atau tidak begitu, tapi yang jelas masyarakat sudah mulai muak begitu kan ya. Tapi jangan heran begitu ya, jangan heran ketika masyarakat demo besar-besaran ya, pasti ada orang di balik itu semua begitu. Kenapa Bang? Ya bisa saja prediksi Pak Gatot Nurmantio, kabarnya begitu kan, masyarakat dibuat narasi-narasi seolah-olah masih tidak percaya terhadap kepemimpinan Prabowo ya. Dibuatkan narasi-narasi itu bagi orang-orang yang kecewa untuk mengkudeta Prabowo. Kata Gatot begitu kan. Tapi yang jelas di berbagai narasi-narasi di media sosial sudah muncul bahwa kabarnya ada demo besar-besaran pada hari Senin menuntut di DPR ya. Pertama usut korupsi Jokowi, yang kedua adalah lengserkan Gibran dan bubarkan DPR. Wow, 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 wow. Bisa nggak begitu kan? Ya bukan tidak mungkin begitu kan. Ini akan kembali lagi begitu. Dari tahun-tahun dulu begitu, bagaimana Orde Baru, Orde Lama dan sebagainya begitu. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat dibuat kebingungan yang sangat-sangat luar biasa. Ini saya kira kalau ada demo besar-besaran, ini menunjukkan bahwa kekuatan rakyat sekarang. Coba bayangkan. Kabarnya soal gaji DPR, ya kabarnya naik begitu, 1 tahun mendapatkan 100 juta lebih begitu kan? Itu gajinya, belum lagi ini, belum lagi itu mungkin ya. Dan yang lain, yang menjadi sengsara itu adalah rakyat. Ya coba kita, masyarakat dijekik dengan pajak, masyarakat dengan berbagai hal begitu. Tapi ingat, ya ketika masyarakat mendemo itu adalah bagian rakyat begitu kan, untuk menunjukkan bahwa masyarakat bersuara hari ini begitu. Apa-apa mahal, semuanya mahal, dan semuanya seruan-seruan demo nampaknya sekarang ini bergerak begitu. Saya kira bukan salah Prabowo begitu, tapi salah warisan-warisan di mana yang dulu sebagai presiden begitu kan ya memiliki warisan yang sangat luar biasa, hutang negara, infrastruktur hanya itu-itu aja dan sebagainya begitu. Jadi saya kira ya wajar dong kalau masyarakat sekarang ini lagi emosi ya, apa-apa mahal, lapangan pekerjaan masih belum, ya seperti itu, PHK massal semakin merajalela begitu. Walaupun mengatakan bahwa angka kemiskinan semakin turun dari mana coba ya? Hati-hati Pak Prabowo, jangan-jangan dijebak dengan soal itu begitu. Yang lebih ironisnya lagi begitu kan ya. Ya Sahroni malah ngamuk-ngamuk begitu kan. Orang yang kemudian mengatakan membubarkan DPR itu adalah orang-orang yang culul katanya begitu. Ya, Sahroni saja kebingungan ini. Sahroni saja ngamuk-ngamuk di situ begitu kan. Bolehlah kritik kata Sahroni, tapi katanya jangan pernah kata-kata seperti ini membubarkan DPR apa dan sebagainya. Emang DPR bisa apa? Anda itu digaji oleh rakyat, bro, ya. Kalau hanya mendemo, sepintas mengatakan membubarkan DPR, wajar dong, biasa. Karena Anda digaji oleh rakyat. Jangan marah dong, jangan ngamuk-ngamuk dong. Sahroni begitu. Jadi saya kira ini adalah masyarakat begitu. Yang bergerak ini adalah masyarakat begitu ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Maksud Anda apa ini Sahroni? Bisa jelaskan kalimat orang tulul itu sedunia atau tidak ingin dibubarkan DPR gimana? Gaji DPR setara dengan UMR ya, biar sama rata dengan rakyat. Bayangkan kalau sudah seperti itu begitu, berapa gaji DPR ya? Apakah satu hari 3 juta? Ngeri Mas. Ini ngeri. Pada akhirnya orang-orang akan melihat begitu kan kinerja dari DPR itu sendiri begitu ya. Jadi wajar dong kalau masyarakat lagi mau demo habis-habis sana sini begitu kan ya, wajar di situ begitu. Dan kabarnya hitung mundur aksi 2025 Agustus ini, kabarnya pertama bubarkan DPR jadi gerakan atau cuma hoax. Ini banyak yang berkomentar begitu dan menanyakan ke saya. Ini masih belum jelas ya, apakah ini benar ada demo besar-besaran begitu atau tidak, dan bahkan membuat narasi-narasi bubarkan DPR, apakah ini benar atau tidak. Tapi yang jelas
Dengan adanya seperti ini di berbagai daerah itu sudah banyak yang melakukan demo, tapi demonya adalah atas kenaikan pajak dan sebagainya. Kabarnya tanggal 3 September ya, ini kabarnya di Jawa Timur juga ada demo besar-besaran ya. Kabarnya ada yang menurunkan inilah dan sebagainya begitu. Tapi saya rasa bahwa silakan Anda kritik sebesar-besarnya begitu, nggak ada masalah begitu. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan membubarkan DPR, ya pemakzulan Gibran, terus kemudian usut masalah korupsi, diduga korupsi soal Jokowi, keluarganya dan sebagainya, silakan. Yang penting adalah berdasarkan bukti-bukti yang nyata begitu. Seperti apa yang disampaikan oleh RM Oil ini begitu, mengatakan demo hari Senin di DPR usut korupsi Jokowi, lengserkan Gibran. Ini kan masih dugaan besar begitu kan. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh sekarang ini banyak narasi-narasi muncul di media sosial. Coba kita baca begitu kan ya. Undangan aksi yang demonstrasi di gedung DPR pada hari Senin begitu 2025, yakni Agustus besok begitu kan ya, beredar luas di media sosial bahkan di WhatsApp dan sebagainya. Seruan ini mengatasnamakan revolusi rakyat Indonesia dengan ya mengundang sebagai elemen ya dari mahasiswa, buruh, petani, pekerja outsourcing begitu kan, hingga tokoh masyarakat begitu kan, yang diundang di situ lewat platform digital yang diterima di berbagai WhatsApp dan sebagainya. Dan bahkan tidak kalah penting kabarnya bubarkan DPR. Wow. Bisa nggak membubarkan DPR? Saya kira agak tidak punya kekuatan begitu kan ya. Karena apa? Membubarkan DPR itu begitu tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini banyak masyarakat yang kemudian mengatakan bubarkan DPR dan sebagainya. Bahkan ramai di media sosial soal seruan ini untuk membubarkan DPR, dan bahkan ya seperti Sahroni menganggap orang yang menyerukan membubarkan DPR itu adalah orang yang tulul katanya begitu. Orang yang tulul sedunia. Kok marah begitu? Ketika rakyat ada narasi-narasi membubarkan DPR, kok marah besar? Ada apa? Dan ini yang mesti dipertanyakan kepada Sahroni begitu kan. Wajar kalau kritik bolehlah, silakan, tidak ada masalah. Ini bagian dari hal-hal yang kemudian demokrasi begitu ya. Bahkan politisi dari Partai Nasdem ini mengatakan bahwa anggota DPR adalah wakil rakyat ya, wakil rakyat kabarnya. Dia juga menyatakan bahwa proses pemerintahan di Indonesia belum tentu berjalan baik ya jika DPR dibubarkan. Masa iya? Jadi, apakah DPR hanya sebagai pengawasan saja? Atau sebagai pembuat undang-undang saja? Atau perencana undang-undang dan sebagainya begitu? Jadi, ingat rakyatlah begitu. Ya, masyarakat itu demo karena akibat kekesalan bagi pemerintah yang seolah-olah sekarang apa-apa dinaikkan. Gaji hakim naik, gaji ini naik begitu kan ya. Ya, apalagi tambahan dari DPR, uang kompensasi, uang inilah dan semacamnya begitu kan. Itu kan berapa mereka begitu. Yang diberikan mereka berapa? Satu hari kalau dikalkulasikan berapa juta begitu kan. Jadi saya kira ya, orang-orang yang bekerja yang dibawa dengan harga dengan digaji 4 juta, terus kemudian kerja siang hari siang malam begitu kan, dijekik dengan pajak, dengan berbagai hal. Ini apakah tidak malu begitu kan ya? Jadi pemerintah itu seharusnya malu kepada rakyat. Anda digaji oleh rakyat, semuanya digaji oleh rakyat. Prabowo sudah mengatakan begitu kan ya, ingin memberes ini semua. Tapi inilah ya kenyataannya. Ya nampaknya bertolak belakang dengan kenyataan begitu. Benar nggak begitu? Jadi saya kira ini langkah yang kemudian menurut saya pribadi begitu kan ya. Ini wajar kalau masyarakat ini lagi mau mendemo habis-habisan begitu kan. Akibat kekesalan terhadap pemerintahnya ya. Jadi saya kira warisan-warisan inilah yang kemudian menurut saya pribadi menjadi warisan yang sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo begitu. Kenapa? Kabarnya mau ngutang lagi ya. Gaji hakim naik, gaji ini naik, semuanya naik begitu kan ya. Kenapa? Kalau gaji buruh, gaji guru, gaji dosen, ya hanya itu aja begitu. Apakah kita sudah merdeka? Nah, 8 tahun kabarnya merdeka. Apakah masyarakat masih sejahtera? Apakah rakyat kemiskinan semakin turun begitu kan? Biasa aja begitu. Jadi sekarang ini saya kira ada mau diganti presiden apapun begitu. Kalau yang di bawah tidak ditindak, saya kira tidak bisa. Percuma Prabowo berteriak sana sini demi rakyat,
demi rakyat, ya akan mesejahterakan rakyat. Pret. Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena apa tidak mungkin? Coba, budaya korupsi yang di bawah masih seperti itu, Pak. Gaji komisarisnya berapa, Pak? Gaji DPR berapa, Pak? Gaji hakimnya berapa, Pak? Apalagi main suap, apalagi ada pemerasan seperti Noel. Masih kurang apa mereka, Pak? Jadi saya kira inilah yang kemudian ya, nampaknya Prabowo ini dibuat narasi-narasi seperti itu, begitu. Jadi ada stabilitas politik yang terganggu pada akhirnya. Jadi ngeri-ngeri sedap, Bos. Jadi saya kira Prabowo menurut saya pribadi di angka di ambang kebingungan yang sangat luar biasa begitu. Rakyatnya sekarang lagi kritik habis-habisan, terus kemudian lagi mau demo habis-habisan begitu kan. Kalau Prabowo mengatakan berapi-api di situ, ini bertolak belakang dengan yang di bawah. Bertolak belakang jauh, Pak, jauh begitu kan. Sama aja. Dari kepemimpinan dari seorang Jokowi dan Prabowo ini sama aja yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah mungkin hanya masih 7 bulan atau bagaimana begitu? Saya kira biasa-biasa aja begitu. Malah pajaknya semakin naik, ininya semakin naik begitu kan. Ya, nampaknya tidak ada terobosan baru begitu. Nggak tahu apakah karena hanya pidato-pidato Prabowo atau karena bertolak belakang yang dibawa. Saya yakin bukan Prabowonya. Saya yakin pembantu-pembantu dari Prabowo begitu kan. Yang di bawah itu yang bermain, Pak. Makanya ya diusut setransparan mungkin begitu kan ya. Makanya Kejaksaan Agung terus kemudian KPK ini harus dipanggil begitu, harus menindak orang-orang yang kemudian memainkan peran korupsi seperti itu. Kalau korupsi bisa ditangani, saya yakin masyarakat Indonesia tidak akan susah. Ya, kekayaan alam kita itu sangat luar biasa begitu kayaknya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.